Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusralia Sadria dengan NIM 123201161. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mustaqim MPD. Nah, di sini soal pertama yang akan saya jawab itu mengenai pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam atau bisa kita singkat dengan SIMPI dan bagaimana peran SIMPI ini dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, seperti kita tahu bahwasanya sistem informasi manajemen itu adalah suatu proses atau sistem untuk mengelola, menyimpan, mendata serta mendistribusikan data serta informasi yang mana bertujuan untuk proses pendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, kita masukkan ke dalam konteks lembaga pendidikan Islam bahwasanya SIMPI ini adalah suatu sistem atau proses untuk mengelola, mendata, mengolah, serta mendistribusikan data serta informasi yang mana berkaitan dengan kegiatan pendidikan Islam, serta efisien yang gunanya itu suatu proses pengambilan keputusan di dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, sebuah sistem informasi ini berbasis teknologi yang dapat dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas lembaga pendidikan Islam secara terintegrasi. Nah, peran SIMPI ini dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta layanan akademik yang mana sistem ini tuh dapat membantu lembaga pendidikan Islam dalam mengelola data siswa, data guru, kurikulum, keuangan, dan lain sebagainya secara otomatis dan terpusat pada satu sistem. Nah, dengan demikian, sistem ini itu dapat memudahkan proses administrasi kualitas layanan di dalam lembaga ini. Nah, yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, melalui informasi yang diambil secara tepat serta akurat ini dapat memudahkan pimpinan lembaga dalam mengambil keputusan strategi secara cepat berdasarkan data yang akurat. Nah, contohnya misalkan akan melakukan kebijakan peningkatan mutu guru, yang dimana kan kita tahu nih data yang ada di dalam sistem mengenai kehadiran guru, misalkan ataupun kinerja guru dapat dilihat, gitu, dan dijadikan sebagai pengambilan keputusan apakah harus ditingkatkan apa, misalkan dalam segi kehadiran ataupun dalam kinerja profesional. Nah, yang kemudian adalah meningkatkan efektivitas komunikasi serta kolaborasi antar stakeholder yang mana dengan adanya sistem ini dapat memudahkan komunikasi antar unit di dalam lembaga seperti kepala sekolah dengan guru misalkan atau misalkan dalam eksternalnya kepala sekolah dengan lembaga pendidikan agar menjadi lebih efektif dan data ini dapat diakses secara bersama dan real time sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi kinerja antar sesama. Nah, kemudian peran yang terakhir itu adalah mendukung evaluasi serta pengendalian mutu pendidikan. Yang mana SIMPI ini tuh juga berperan sebagai instrumen pengendalian mutu pendidikan. Karena dalam sistem data ini memungkinkan lembaga pendidikan memantau capaian belajar, kinerja guru, dan efektivitas program pembelajaran. Nah, data ini direkam secara sistematis yang dapat digunakan untuk evaluasi berkelanjutan. Kedua itu mengenai bagaimana uraikan komponen-komponen utama di dalam SIMPI, serta jelaskan bagaimana setiap komponen itu saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Yang mana komponen-komponen utama di dalam SIMPI itu ada yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras itu adalah komponen fisik yang gunanya itu untuk menjalankan suatu sistem informasi.
seperti misalkan komputer, server, jaringan internet, printer, dan lain sebagainya yang berupa fisik. Nah, tujuannya itu sebagai sarana untuk melakukan proses sistem informasi ini. Nah, yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengatur, mengelola, serta memproses menjadi informasi yang bermakna. Nah, software di dalam CPU ini berupa aplikasi manajemen seperti misalkan sistem keuangan ataupun sistem kepegawaian. Komponen yang ketiga itu ada basis data. Nah, basis data itu adalah sekumpulan data yang terstruktur menyimpan seluruh informasi yang dibutuhkan bagi lembaga seperti misalkan data siswa, data guru, data kurikulum, nilai, kegiatan, serta keuangan. Nah, database ini menjadi pusat informasi yang memungkinkan setiap unit itu mengakses data secara cepat dan aman. Nah, ke selanjutnya adalah komponen prosedur serta mekanisme kerja yang dimana komponen ini tuh mencakup aturan, kebijakan, serta alur kerja yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan didistribusikan. Nah, proses ini tuh menjamin seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan standar operasional manusia, yang mana manusia itu adalah komponen utama atau pelaku utama dalam menjalankan sistem manajemen informasi ini. Nah, mereka bertugas untuk mengoperasikan sistem, mengelola data, dan mengumpulkan informasi dalam mengambil keputusan. Yang kemudian itu adalah komponen jaringan serta komunikasi data. Yang mana komponen ini itu berfungsi menghubungkan bagian lembaga melalui sistem jaringan, baik intranet maupun internet. Dan komponen ini dengan pendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, bahwa perlu diketahui bahwasanya setiap komponen yang tadi ada di dalam CPU itu saling bersinergi atau saling bekerja sama untuk mencapai sebuah informasi yang berguna bagi manajemen. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras ini digunakan sebagai sarana. Jadi sarana dalam memproses sistem tersebut. Kemudian ada eh, data atau informasi tersebut dapat dikelola oleh perangkat lunak yang mana dapat mengatur proses pengambilan keputusan atau pengelolaan serta penyimpanan di dalam basis data. Nah, di dalam basis data dan perangkat lunak tersebut diolah melalui prosedur yang baku. Data diperiksa dan divalidasi agar akurat dan sesuai dengan standar operasional. Kemudian, setelah data diproses, sistem itu dapat menghasilkan sebuah informasi yang mana dijadikan sebuah bentuk laporan untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, informasi ini kemudian digunakan oleh manajer serta pimpinan dalam mengambil keputusan dengan didukung oleh jaringan komunikasi data agar memastikan bahwa seluruh pihak itu dapat mengakses informasi secara efektif dan transparan. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana digitalisasi administrasi pendidikan itu adalah suatu proses transformasi kegiatan administrasi dari yang tadinya sistemnya bersifat manual menjadi sistem yang berbasis teknologi digital yang terintegritas. Nah, proses ini tuh mencakup pengelolaan data peserta didik, keuangan, kepegawaian, kurikulum, sarana prasarana, hingga komunikasi lembaga secara elektronik melalui sistem informasi. Hubungannya apa sih digitalisasi ini dengan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan? Nah, sistem digital memungkinkan publik seperti orang tua ataupun pengawas lembaga pendidikan memantau perkembangan akademik siswanya atau misalkan keuangan dan kegiatan sekolah secara
real-time, dan fleksibel. Nah, informasi yang terbuka ini dapat mengurangi proses penyimpangan, manipulasi data, serta praktik yang tidak jujur. Nah, dari transparansi dengan digitalisasi dengan akuntabilitas, bahwa sistem digital ini dapat mencatat seluruh aktivitas administrasi secara otomatis dari setiap transaksi, misalkan, ataupun jejak audit yang dapat ditelusuri. Nah, dari laporan ini, sistem menjadi bukti bagi pimpinan lembaga untuk mempertanggungjawabkan kebijakan serta penggunaan anggaran. Nah, eh, kemudian hubungan digitalisasi dan pelayanan mutu pelayanan, yang dimana pada proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, serta efisien. Seperti misalnya contoh pengisian nilai atau rapot yang eh, sekarang sudah berbasis data, seperti contoh aplikasi RDM, rapot digital, yang mana memungkinkan si nilai itu lebih akurat, lebih cepat gitu. Jadi tidak manual harus satu-satu ditulis misalkan. Nah, sekarang kan dengan melalui sistem ini, si guru itu dapat memudahkan untuk memasukkan nilai secara cepat dan akurat. Nah, kemudian komunikasi antar unsur lembaga menjadi lebih efektif melalui aplikasi atau sistem-sistem ini. Nah, kemudian data siswa dan guru juga dapat terintegrasi dengan memudahkan lembaga dalam melakukan evaluasi kinerja serta pelayanan peningkatan untuk pendidikan. Yaitu menjelaskan langkah-langkah bagaimana madrasah dalam mendukung atau mengimplementasikan sistem informasi ini yang tadinya sistemnya itu bersifat manual menjadi sistem yang berbasis web. Nah, langkah pertama itu uh, yang harus madrasah lakukan itu menganalisis kebutuhan untuk memahami masalah serta kebutuhan madrasahnya, yang tujuannya itu agar sistem dapat dikembangkan dengan benar-benar mendukung tujuan dari manajerial lembaga dan menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah yang ada di dalam madrasah itu. Nah, seperti misalkan mengidentifikasi permasalahannya, misalkan data siswa yang sering ganda ataupun laporan keuangan terlambat. Kemudian melibatkan kepala sekolah, guru, staf TU, bendahara, dan operator data untuk mengetahui informasi apa saja yang mereka butuhkan. Nah, untuk mengidentifikasi ini tuh harus adanya aspek teknis, biaya, dan sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian mencari apakah sistem ini tuh hanya untuk akademik saja, keuangan, ataupun mencakup keseluruhan di dalam manajerial lembaga. Nah, tahap ini tuh adalah tahap yang sangat penting. Jadi, harus dibutuhkannya dokumen kebutuhan sistem yang menjadi dasar dari eh, perancangan pengubahan sistem ini. Nah, yang kedua, tahapnya kedua itu tahap perencanaan, yang mana tahap perencanaan itu bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan sistem agar terarah dan realistis sesuai dengan tujuan. Nah, langkahnya itu seperti misalkan membentuk tim pengembang terdiri dari perwakilan manajemen ataupun misalkan guru, TU, dan lain sebagainya. Nah, setelah menentukan tim, kemudian kita menentukan anggaran serta jadwal kerja, misalnya seperti menghitung biaya perangkat keras, atau misalkan perangkat lunak, pelatihan yang dibutuhkan tim agar si proses pengubahan sistem itu dapat berjalan sesuai rencana tadi. Nah, kemudian menetapkan tujuan serta indikator. Misalkan efektivitas waktu input data ini harus meningkat 50%, dan laporan itu harus diakses oleh masyarakat secara real time. Nah, tahap output di tahap ini tuh merupakan rencana kerja dan pengembangan sistem.
Langkah selanjutnya itu perancangan sistem, yang mana tahap ini tuh berfokus pada pembuatan desain teknis serta fungsional sistemnya itu. Eh, Seperti misalkan menentukan struktur data dan alur kerja sistem, misalnya membuat modul data siswa seperti biodata, absensi, dan nilai siswa. Ataupun misalkan membuat modul guru serta pegawai seperti membuat kehadiran guru, data kinerja guru, ataupun misalkan membuat model keuangan seperti misalkan sistem SPP, dana bos, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada menentukan teknologi yang akan digunakan seperti misalkan bahasa programan atau misalkan menggunakan database serta akses berbasis web agar digunakan dari perangkat manapun. Nah, tahap ini tuh termasuk desain sistem yang lengkap dengan diagram alur data dan rancangan sistem. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengembangan sistem. Nah, tahap ini itu adalah proses pembuatan sistem berdasarkan desain yang tadi disetujui. Nah, langkah-langkahnya itu seperti misalkan pembuatan database, seperti membuat struktur tabel untuk siswa, guru, keuangan, dan manajer sistem manajer lain sebagainya. Setelah membuat database ini, kita membuat program aplikasi dengan menyusun kode-kode, fungsi input, proses, laporan, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk menyambungkan dengan tadi perancangan itu, menghubungkan semua bagian sistem agar saling berinteraksi secara otomatis. Pada tahap ini tuh perlu memastikan bahwa sistem itu dilacak dengan berbasis eh, data yang diperlukan. Dengan misalkan eh, kemudian setelah data itu dibuat, sistem sistem informasi manajemen pendidikan berbasis web itu dapat diuji coba. Nah, kemudian tahap uji coba ini kan setelah sistem itu selesai dikembangkan, perlu kan diuji coba secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem ini tuh berfungsi dengan baik dan berfungsi sesuai kebutuhan madrasah tadi. Dengan misalkan pengujian fungsional, yaitu memastikan semua fitur-fitur ini dapat berjalan dengan benar. Kemudian uji keamanan, menjamin data pribadi serta keuangan itu terlindungi agar si datanya itu kan tidak bocor. Nah, kemudian uji pengguna, meminta beberapa guru atau misalkan staf itu mencoba sistem dan memberi masukan eh, apakah ada yang kurang misalkan atau perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Dan jika ditemukan kesalahan, tim pengembang itu harus melakukan perbaikan langsung gitu. Kemudian setelah tahap uji coba, lakukan tahap implementasi serta pelatihan. Nah, tahap ini tuh menggunakan penerapan sistem di lingkungan madrasah secara bertahap. Misalkan nih, migrasi data yang tadi kan datanya itu manual masih ditulis atau misalkan masih di Excel. Nah, eh, perlahan-lahan memindahkan si data yang tadi itu ke dalam data base system. Setelah migrasi data ini, madrasah harus melakukan pelatihan pengguna dengan mengadakan pelatihan untuk guru, staf, pemimpin agar mereka mampu mengoperasikan sistem ini tuh dengan baik. Nah, kemudian ada misalkan si madrasah itu mendatangkan tim IT misalkan untuk mendampingi si pengguna sistem itu selama masa adaptasi sistem. Nah, eh, langkah yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Setelah sistem ini berjalan, madrasah juga kan sistem itu sudah mulai dipakai. Nah, kalau lain harus adanya pemeliharaan secara berkelanjutan gitu. Jadi si madrasah itu melakukan pemeliharaan sistem itu secara rutin untuk memastikan setiap sistem tetap stabil dan terus berkembang sesuai kebutuhannya. Nah, seperti misalkan melakukan pemantauan sistem, kemudian
membackup atau melakukan pemeliharaan keamanan data secara berkala agar si data pribadinya itu tetap aman. Kemudian misalkan ingin mengembangkan seperti menambahkan fitur-fitur baru misalkan sesuai perkembangan lembaga, eh, dan harus dilakukan evaluasi tahunan yang dimana fungsinya itu untuk menilai efektivitas sistem terhadap efisiensi administrasi dan mutu layanan pendidikan. Nah, eh, mungkin itu langkah-langkah dalam mengembangkan pengembangan sistem informasi lembaga pendidikan Islam yang tadinya manual menjadi sistem yang berbasis web. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.